Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam renungan pagi Embun Surgawi Keluarga Immanuel Baptist Church. Pagi hari ini kita akan belajar menikmati makanan rohani bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, diagungkan, dipermuliakan namamu melalui Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami bersyukur ketika Engkau kembali naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, orang-orang pilihan, dan telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong, kekuatan, dan sumber kebenaran di saat kami masih di dunia ini. Kami serahkan pembelajaran firman-Mu, di mana kami mau belajar untuk mengerjakan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini berkuasa dan kami siap untuk menjadi pelakunya juga. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu ini mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Dan saya memberi judul untuk renungan pagi Embun Surgawi hari ini, yaitu saling mengasihi merupakan perintah Yesus Kristus. Demikian kesaksian Yohanes dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saling mengasihi itu merupakan perintah Yesus Kristus. Saya menangkap kata perintah. Kata perintah dikenakan bagi posisi seorang senior kepada juniornya, seorang guru kepada murid-muridnya, dari penguasa kepada bawahannya. Demikian pula perintah itu diberikan dari bos, ketua kepada pekerjanya, kepada anak buahnya. Dan sekarang ketika kita menjadi umat pilihan Yesus Kristus, kita punya perintah dari Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi. Oleh karena itu Bapak Saudara, karena kita yakin bahwa kita punya Yesus Kristus yang adalah kasih, ya, berarti kita itu berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah. Bagaimana kita tidak mau mengerjakan perintah Allah ketika kita sudah dikasih Allah, ketika kita sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah? Kita adalah anak-anaknya, kita adalah hamba-hambanya. Meskinya perintah Allah itu harus kita kerjakan, tidak ada kata kompromi. Sehingga saling mengasihi itu merupakan perintah Yesus Kristus yang harus kita kerjakan, karena kasih berasal dari Allah. Poin yang kedua, diperintahkan oleh Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, mengasihi Allah itu juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kalau kita sudah mengasihi Allah, tidak bisa ditawar lagi, kita pun harus mengerjakan perintah Allah, kasih itu untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Sebab Yohanes mencatat juga di dalam Yohanes 13, 34, Yohanes 15 ayat 12, yang intinya frasanya adalah saling mengasihi sebagai perintah Yesus Kristus. Ya, poin pertama tadi mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan kedua, kasih itu diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kasih diajarkan oleh Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 mengatakan demikian Bapak Saudara. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Betapa kita bersyukur
ketika kita mengakui, mengimani, dan mengerjakan kasih yang berasal dari Allah, di mana kasih itu diperintahkan sendiri oleh Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu berarti kasihnya luar biasa. Kasih yang telah Dia anugerahkan ketika kita sudah dipilihnya. Sehingga ketika Paulus meresponi kasih yang begitu besar dia terima, dia mengatakan ke jemaat Tesalonika bahwa kita sudah belajar kasih, tinggal mengerjakannya. Bagaimana sekarang kita mau mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara? Yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita terapkan. Galatia 6:2 sudah membuktikan untuk kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Berarti sebagai umat Kristen, umat yang sudah terpilih, kita bisa mengambil bagian untuk peka kepada orang lain, bertolong-tolong. Demikian pula Efesus 5 ayat 1-2. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hidup dalam kasih sebagai Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Saya sebagai hamba Tuhan sungguh bersyukur dari kehidupan lama yang tidak ada gunanya terabaikan, telah diambil menjadi istimewa. Berarti saya sudah dikasihi Tuhan. Sedemikian pula sekarang kita harus saling mengasihi. Sedemikian pula saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan harus bisa menjadi teladan terlebih dahulu. Kiranya perintah Yesus Kristus untuk saling mengasihi jangan ditawar lagi, sehingga nama Yesus Kristus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.